Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mega Melisa Putri dan Nurul Aulia Verona. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Nah, pengaruh pendidikan berasal dari keluarga, kelembagaan, dan juga masyarakat. Pertama, kita akan membahas pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga ini kita lihat beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek akidah. Aspek akidah ini terdiri dari pendidikan terhadap pengesahan Allah, yaitu tidak menyekutukannya dan mensyukuri segala nikmatnya. Nah, hal ini terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 13, yang mana artinya yaitu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang kedua yaitu aspek ibadah. Aspek ibadah ini merupakan hasil dari keimanan berupa pengaplikasian segala perbuatan manusia, yaitu seperti sholat, sedekah atau infak, puasa. Nah, hal ini terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 17, yang mana artinya yaitu, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Selain itu juga terdapat juga dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana artinya, perintahkan anak-anakmu untuk menjalankan ibadah sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka berusia 10 tahun atau belum mau menjalankannya. Lalu aspek yang ketiga yaitu aspek akhlak. Nah, aspek akhlak ini mengandung arti budi pekerti, tingkah laku, tabiat, ataupun watak. Akhlak juga berarti kesopanan dan kebaikan dalam lingkungan. Akhlak harus terbentuk dari sejak dini karena merupakan ciri seorang muslim, yakni akhlakul karimah, yaitu seperti sopan santun, menghormati orang tua, patuh, berbicaranya lemah lembut, menjaga lisan, dan setiap tindakannya atau yang bisa kita katakan dengan emosi. Nah, hal ini, aspek akhlak ini terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan keluarga terhadap jiwa keagamaan. Nah, fungsi pendidikan keluarga pertama yaitu pembekalan, yaitu untuk membimbing anak dalam memiliki akhlak. Yang kedua yaitu penerangan, yaitu membantu anak untuk mengetahui hukum agama agar pelaksanaannya sesuai dengan ajaran agama. Yang ketiga yaitu perbaikan. Nah, perbaikan yaitu untuk menolong anak dalam membina akidah dan akhlaknya yang benar serta pembentukan jiwa agama yang kokoh. Selanjutnya penyadaran, yaitu memberikan pemeliharaan bagi anak-anak dalam keadaan kesehatan, baik secara jasmani atau rohani. Terakhir yaitu pengajaran, yaitu menyiapkan peluang agar mampu mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Pembahasan yang kedua yaitu pendidikan kelembagaan. Nah, pendidikan di kelembagaan ini merupakan kelanjutan dari pendidikan keluarga tadi, yaitu berdasarkan penelitian Gillespie dan Young, pendidikan keluarga lebih dominan dalam memberikan pengaruh terhadap jiwa keagamaan pada anak dibandingkan dengan di kelembagaan tersebut. Namun, masih dapat berpengaruh terhadap pembentukan jiwa keagamaan pada anak. Nah, pada pendidikan kelembagaan ini, jiwa keagamaan dapat dibentuk dengan cara disengaja atau direncanakan, yakni pertama, pada taman kanak-kanak, kegiatan pendidikan yang dikembangkan itu bersifat pengenalan, latihan, dan pembiasan. Selanjutnya pada tingkat SD, usia 6-12 tahun, mulai tumbuh pemikiran logis, yaitu daya fantasi berkembang pesat sehingga cerita agama akan lebih menarik. Selanjutnya pada tingkat SMP, itu dikarenakan peserta didik memasuki
tahapan transisi, yaitu perubahan emosi, kepribadian, sosial, diharapkan guru itu mampu memahami keadaan jiwanya yang sedang kegoncangan dan mampu memberikan solusi dalam mengatasi setiap kesulitan yang dialaminya. Yang terakhir yaitu pada tingkat SMA. Nah, pada tingkat ini berada pada usia yang paling goncang, yaitu di mana anak masih berada tergantung dengan orang tua, yaitu pengaruh bacaan dan tulisan tokoh yang jauh dari agama dapat mempengaruhi keyakinan beragamanya anak tersebut. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu pendidikan di masyarakat. Nah, pendidikan di lingkungan masyarakat ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan jiwa keagamaan sebagai penunjang dan pelengkap dalam pengembangan pengetahuan keagamaan anak. Nah, fungsi dan peran masyarakat akan sangat bergantung dalam pembentukan jiwa keagamaan, tergantung sejauh mana masyarakat tersebut menjunjung norma-norma keagamaan itu, seperti dibentukkan nilai-nilai kesopanan dan tidak dapat dikuasai hanya dengan mengenal saja, tetapi harus diamalkan. Nah, sehingga pengaruh masyarakat terhadap jiwa keagamaan itu merupakan bagian dari aspek kepribadian yang terintegrasi dalam pertumbuhan psikis seorang anak tersebut. Nah, selanjutnya yaitu muncul pertanyaan, bagaimana penerapan kita sebagai guru PAI nantinya? Nah, yang pertama yaitu guru agama harus mampu memberikan pemahaman kepada anak didik. Dengan terlebih dahulu, guru harus memiliki akhlakul karimah dan menjadi suri tauladan yang baik untuk anak didiknya nanti, baik di sekolah maupun dalam pergaulan sehari-harinya. Nah, yang kedua contohnya yaitu sebagai guru PAI nanti, itu guru agama itu harus dapat merencanakan materi, metode, serta alat bantu agar anak didik tersebut tertarik terhadap ajaran agamanya. Nah, yang ketiga yaitu menjadikan guru agama yang ideal, yaitu sebagai guru dan dokter jiwa yang dapat membekali anak dengan pengetahuan agama, yaitu dengan cara membina kepribadian anak sesuai dengan ajaran agama dan menjadikan anak sebagai seorang muslim sesuai dengan agama tersebut. Oke, baik, terima kasih. Itulah pembahasan dari kelompok 8. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.